Shalom saudara-saudara. Pada hari ini saya akan menyampaikan kesaksian saya bagaimana saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nama saya Brian Jordi Adrianto Iba. Saya umur sekarang 19 tahun. Saya berasal dari Sulawesi Tengah. Sebelum saya bertobat, pada saat itu saya masih dibilang masih anak-anak, umur 6 sampai 11 tahun. Saya lahir dari keluarga Muslim dan saya tidak percaya sama sekali dengan Yesus. Saya juga sama sekali tidak pernah terpanggil menjadi hamba Tuhan atau seorang pendeta. Dan ketika itu Tuhan memanggil saya dengan cara yang unik, sangat unik sekali. Dulu ibu saya seorang Kristiani juga, tapi karena kekayaan yang dimiliki oleh ayah saya, ibu saya berani menjual Yesus. Dia menikah dengan ayah saya sehingga dia menjual imannya, dan ketika itu saya dilahirkan juga. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh ibu saya pada saat itu. Ketika saya lahir, Tuhan juga memberikan peringatan kepada ibu saya bahwa jalan yang dia miliki itu jalan yang dia pilih itu sebenarnya sudah salah. Ayah dan ibu saya sering bertengkar pada tahun 2007, 2006 dan seterusnya. Saya sudah lupa tahun berapa itu, pokoknya 2006 atau 2007, sering bertengkar. Mereka sering menggunakan benda tajam, kejar-kejaran, lari-larian kemana aja demi harta. Pada saat itu saya sangat sedih sekali melihat kondisi dari keluarga saya. Saya menangis. Saya berdoa kepada Tuhan, kok keluarga saya jadi begini sih? Di mana keadilan Tuhan gitu? Dan pada saat itu, sering berjalannya waktu, saya mendapatkan sebuah ilham dan sebuah panggilan yang berasal dari Allah sendiri, dan di mana saya memiliki sebuah pengertian. Dan pada saat itu juga saya nggak tahu siapa Allah saya. Yang saya kenal Allah saya itu adalah zat, tidak berbentuk, tidak mewakili apapun itu. Ketika saya sembahyang menyembah Tuhan, ada salah satu perkataan yang saya sering ucapkan, yang agama saya anjurkan, yaitu apa? Tunjukkanlah kami jalan kebenaran. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran. Saya sudah mempercayai Tuhan. Saya mempercayai Allah. Yang katanya saya mempercayai Allah pasti masuk surga. Tapi kok kenapa selalu ada kata tunjukkanlah kami jalan kebenaran? Itu menunjukkan bahwa kepastian masuk surga tidak pasti. Tapi saya mengerti bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Iya, mengajarkan kebaikan. Tetapi beda dengan kekristenan yang saya dapat. Pada saat itu saya membaca Alkitab. Kenapa saya bilang membaca Alkitab? Pada saat saya memberanikan diri saya membaca Alkitab, padahal diri saya bukan orang Kristiani. Karena di kitab saya sebelumnya itu menganjurkan untuk membaca Alkitab. Kalau nggak percaya coba cek sendiri di kitabnya yang sebelumnya, cek sendiri. Itu berada di Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Taurat dan Injil, dan di dalam Injil itu ada cahaya dan kebenaran bagi orang-orang bertakwa. Makanya saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Saya baca Alkitab dari Kejadian, mungkin saya lampang-lampang pada saat itu, dan saya mendapat satu ayat yang itu di Injil Yohanes ayat 1, bahwa dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Dan di ayat 3, di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah, saya mulai berpikir, firman, siapa firman itu? Siapa kalimat itu? Siapa perkataan itu? Ketika saya baca di Ali Imran ayat 45, di situ yang dikatakan firman itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Saya mulai penasaran siapa Isa Al-Masih ini? Karena di Al-Maidah, di Al-Maidah 46 dianjurkan untuk membaca Alkitab, membaca Injil, karena di dalam Injil ada petunjuk, cahaya dan kebenaran. Dan di situ saya mulai beberapa tahun, saya mulai untuk mencari kebenaran itu, siapa firman, siapa Isa Al-Masih itu, saya cari, saya baca semua.
Dan saya mendapat siapa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Anak Maria, biasa disebut Ibnu Maryam, putra Maryam. Kalau di Ali Imran ayat 45 dikatakan bahwa di situ firman, kalimatullah, perkataan Allah yang sudah ada sejak awal, yaitu Isa Al-Masih itu sendiri, Yesus Kristus. Sebelum dia jadi, sebelum segala sesuatu jadi, sesuatu pun dia sudah ada sebelum segala sesuatu jadi. Dan makanya itu saya cari selama 8 tahun. Saya benar-benar nggak main-main ketika saya membandingkan kedua kitab ini. Karena pada saat ini saya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nemun, wamin, ya, dan amin. Karena di luar Alkitab bukan firman Allah. Ketika saya baca di Yohanes 8 ayat 58 di sini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, dia telah ada. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, firman Allah. Saya mulai berpikir di sini, kok bisa gitu? Bahwa yang dikatakan bahwa orang Kristen itu menuhankan manusia. Tuhankan manusia. Kenapa bisa manusia jadi Tuhan? Apakah itu bukan berhala? Saya bilang bukan. Tanpa kita menuhankan Yesus, Yesus sudah Tuhan dari awal. Tanpa dia menjadi manusia, dia sudah Tuhan dari awal. Karena dia adalah Allah itu sendiri, firman Allah. Jadi pas saya mengerti apa itu kekristenan, siapa Isa Al-Masih itu, siapa Yesus Kristus itu, pikiran saya mulai terbuka. Tapi pada saat itu saya belum nggak kepikiran bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan. Selama seling waktu itu berjalan, ketika saya bertobat sesungguhnya itu pada saat saya SMP. Saya menerima Yesus. Saya banyak memberitakan Yesus, siapa firman Allah itu sendiri. Karena Allah yang kita pahami sekarang adalah Allah yang sebenarnya. Gitu. Allah tanpa firman itu kosong. Jadi kalau mau bilang Allah itu bukan firman, itu dia bukan apa-apa. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Yang dikatakan di agama saya sebelumnya, Allah menciptakan segala sesuatu itu menggunakan kum fayakum, yang berarti dengan perkataannya. Jadilah terang, jadilah ini, jadi ini, gitulah. Jadi setiap orang yang percaya akan firman Allah itu sudah mempercayai Allah itu sendiri. Karena ketika saya bertobat, saya nggak pernah main-main gitu, mau cari Tuhan, mau cari kebenaran. Saya menyelidiki setiap kitab, saya nggak pernah main-main 1% pun. Saya cari, karena satu hal yang paling saya takutkan itu adalah masuk neraka. Karena bicara dengan masuk neraka itu adalah abadi. Jikalau engkau masuk neraka, engkau mau minta ampun di neraka pun itu nggak akan diampuni. Makanya saya paling takut itu saya masuk neraka, gitulah. Semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi belum tentu semua agama mengajarkan kebenaran, gitu. Agama mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu mengajarkan kebenaran, gitu. Jadi di sini saya mengerti bahwa kekristenan itu bukan mengajarkan untuk menjadi hidup yang baik, tetapi menjadi hidup yang benar. Hidup yang baik tetapi tidak menjadi hidup yang benar itu sama saja dengan omong kosong. Kita hidup berbuat baik, melakukan amal ibadah, melakukan sedekah apapun itu, tapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu kosong. Jadi saya belajar bahwa di sini kehidupan benar itu lebih penting daripada kehidupan yang baik. Karena dalam kekristenan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Makanya saya menerima Yesus. Karena saya sadar diri saya nggak sempurna. Mungkin ada dosa yang tidak saya sengaja lakukan, iri hati, pikiran apapun yang melenceng dari firman Tuhan itu sudah dosa. Walaupun kita nggak sengaja. Makanya saya sadar, satu dosa pun yang kita buat, dosa kecil maupun dosa besar, itu sama saja di mata Tuhan. Gitu. Makanya saya takut ketika saya baca di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan.
Tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Segala sesuatu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita mau usaha, mau mengusaha keselamatan kita. Kita mau memanjat untuk masuk surga. Tuhan nggak bisa disogok dengan perbuatan amal baik kita. Gitu loh. Saya bilang, Tuhan, saya mau masuk surga. Saya berbuat baiklah, saya sembayanglah, saya mau memberi sedekah. Oh, nggak bisa. Ajaran kekristenan bukan kayak gitu. Keselamatan itu diperoleh karena kasih karunia. Tuhan nggak bisa disogok. Karena Allah orang Kristen itu nggak bisa disogok. Lo mau sogok dengan perbuatan baik, lo mau sogok dengan amal ibadah, itu nggak bisa. Keselamatan terjadi ketika lo mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau engkau nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau nggak selamat. Karena pribadi Allah itu dalam Yesus. Kalau engkau nggak mengaku Yesus, engkau menyembah Allah yang salah. Pemikiranmu terhadap Allah, pemahamanmu terhadap Allah melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, bukan Allah yang lurus, gitu. Makanya saya sadar bahwa diri saya nggak sempurna, diri saya nggak bisa dibilang suci lah, nggak bisa dibilang kudus. Makanya saya sadar, karena saya sadar saya menerima Yesus, bukan karena perbuatan saya, bukan karena amal ibadah saya, melainkan anugerah Tuhan. Oleh darah Yesus saya ditebus. Bukan oleh perbuatan saya ditebus. Karena usaha manusia tidak menghasilkan apapun. Kita manusia, kita nggak bisa menebus dosa kita nggak bisa tebus sendiri. Tuhan nggak bisa disogok. Makanya itu, melalui Yesus, melalui penebusan, dosa apa yang kau lakukan, dosa ketika apapun itu, dosa itu udah diselesaikan sama Yesus. Bukan berarti ketika kita ketika kita menerima Yesus kita seenak saja berbuat dosa, enggak. Perbuatan baik dilakukan ketika kamu telah diselamatkan. Ketika kamu telah diselamatkan sebagai ucapan pembuktian, makanya ada buah-buah roh, pembuktian ketika kamu sudah diselamatkan, itu perbuatan baik. Itu pembuktiannya. Berjalannya waktu, saya belajar tentang firman Tuhan, bahwa saya percaya Alkitab adalah firman Allah, nemun wamin, ya dan amin. Mungkin apa yang saya alami dulu, ayah saya suka main perempuan, ibu saya juga nggak jelas pada saat itu, tapi alhamdulillah lah, puji Tuhan, bahwa ibu saya sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi saya nggak tahu dalam hatinya gimana, tapi saya yakin dan percaya ibu saya sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Gitu. Apapun yang saya lakukan dulu, apapun kehancuran keluarga saya bersyukur. Kalau misalnya Tuhan tidak menegur saya melalui masalah itu, pasti saya nggak akan selamat pada saat ini. Saya berdiri di sini karena pencobaan itu, karena segala sesuatu yang dilakukan Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu baik apa adanya. Jadi apapun engkau, ketika keluargamu jatuh, keluargamu ketindas, itu bukan berarti Tuhan nggak sayang. Ada sesuatu di balik semua itu, sesuatu di balik semua pencobaan itu, ada rahasia Tuhan di balik itu. Kita diproses, diuji, biar kita tahan banting gitu. Tahan banting. Ketika saya menerima Yesus, sebelum saya menerima Yesus, bahwa kitab saya menjelaskan bahwa Allah itu nggak punya anak. Yes, saya terima itu, bahwa Allah nggak punya anak sama sekali. Benar. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita nggak disebut anak. Pada saat sebelum saya bertobat, sebelum saya menjadi Kristen, kita nggak disebut anak-anak, tapi hamba. Apa itu hamba? Hamba itu budak. Kita hanya sebatas budak. Yang kita lakukan adalah apa? Perbuatan dan amal ibadah dan yang baik. Apapun yang baik di mata Tuhan kita harus lakukan. Tapi belum tentu menjamin keselamatan. Ya, belum menjamin keselamatan. Makanya kita disebut hamba, atau berarti budak. Ketika saya baca Alkitab, bahwa ketika di Injil Yohanes mengatakan ketika kita menerima Yesus, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Tuhan, gitu. Menjadi anak-anak Allah, gitu. Saya mulai berpikir, bagaimana mungkin seorang bapa tidak mengasihi anaknya, dan bagaimana mungkin seorang anak tidak mengasihi bapaknya, gitu. Tapi
Belum tentu seorang tuan mengasihi budaknya. Bisa saja seorang tuan menjual budaknya. Makanya saya pilih Kristen. Makanya saya lebih memilih Kristen karena saya diangkat menjadi anak. Saya nggak mau kalau saya cuma menjadi hamba. Saya mau kalau saya menjadi anak. Karena ketika saya menjadi anak, saya mempunyai hubungan intim, hubungan yang lebih dekat lagi bersama dengan Bapa saya, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah itu sendiri. Karena pasti dijamin 100% Bapa mengasihi anak dan anak pasti mengasihi Bapanya. Itu nggak bisa dihindari. Dalam kesaksian saya berjalan seiringnya waktu, jatuh bangun hidup saya, mungkin pada saat ini saya singkat kesaksian saya. Saya sangat singkat sekali. Karena kalau mau dibicarakan panjang, buku pun menulis kesaksian saya itu tidak cukup. Gitu. Jadi berjalannya waktu, seiringnya waktu berjalan, SMP, SMA. Pada saat SMA itu pertama kali saya bertobat, sungguh-sungguh menerima Yesus. Saya berhenti untuk membanding-bandingkan kitab. Karena final dari kebenaran itu Alkitab itu sendiri. Final dari kebenaran, Alkitab tidak bisa didebatkan. Karena ini final dari kebenaran sesungguhnya. Firman Allah itu final. Jadi saya mempercayai bahwa Alkitab itu firman Allah. Dari apa yang saya baca, apa yang saya renungkan, kualitas Alkitab itu teruji. Maupun itu tentang kesaksian, maupun itu tentang pencobaan, semuanya ada di Alkitab gitu. Saya menangis ketika saya melihat pertobatan Ayub yang ceritanya Ayub adalah orang yang soleh, orang yang takut akan Tuhan, tapi bagaimana Tuhan tetap memberikan dia pencobaan gitu. Mungkin pencobaan itu bisa dibilang lah bukan Tuhan yang melakukan pencobaan itu, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu masuk dalam hidupnya Ayub gitu. Tuhan mengizinkan, bukan berarti Tuhan nggak sayang. Tuhan mengizinkan biar kita tahan uji gitu. Maupun itu agama Kristen, maupun itu agama Islam, maupun itu agama Buddha, maupun itu agama Hindu, ateis sekalipun, itu sudah ada jalan ceritanya masing-masing yang dibagikan oleh Tuhan. Makanya Tuhan disebut adil. Rezeki orang Islam, rezeki orang Kristen, rezeki orang Buddha, itu sudah dibagi-bagi. Tapi soal keselamatan beda. Ketika kita di dunia ini, semua orang itu dibagi rata adil. Makanya bisa dibilang ada orang Kristen yang nggak sukses, ada orang Kristen yang sukses. Begitupun juga dibilang ada orang Buddha yang sukses, ada orang Buddha yang nggak sukses. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ketika kita di dunia ini, di mata Tuhan semua kita sama. Agama apapun itu sama kita semua. Titel apapun kita itu sama. Makanya Tuhan disebut Tuhan yang adil. Ada yang kaya, ada yang miskin. Makanya coba pikir. Misalnya semua orang di dunia ini kaya. Misalnya semua orang di dunia ini kaya gitu. Bisa dibilang nggak ada pengusaha kaki lima, nggak ada pengusaha yang di toko-toko. Nah terus kebutuhan yang kita miliki, misalnya tukang padi, tukang apalah, kita mau membutuhkan kepada siapa gitu. Kita nggak perlu pekerja lagi. Yang ada sisa apa? Sisa uang gitu. Kita full dengan kekayaan kita. Tapi udah nggak ada lagi orang yang misalnya gimana ya? Bisa dibilang lah tukang padi, tukang kebun lah, udah nggak ada karena semua orang udah kaya, udah nggak butuh itu lagi. Gimana kita mau hidup? Makanya Tuhan membagi-bagi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main drum, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main keyboard. Makanya Tuhan bagi-bagi gitu. Makanya Tuhan adil. Tetapi ketika kita mati, keselamatan itu beda. Orang mati ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya yakin jamin 100% orang itu tidak akan dikecewakan. Tapi ketika seseorang yang belum menerima dan bisa dibilang belum LB, saya yakin dia akan menyesali segala sesuatu apapun itu dalam hidupnya. Sekalipun walaupun dia berbuat baik, walaupun dia melakukan apapun, amal pun itu, tapi ketika dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu sia-sia, semua kosong gitu. Orang ateis pun bisa berbuat baik.
dukun pun bisa berbuat baik, siapapun bisa berbuat baik gitu. Tetapi yang beda ketika kau menerima Yesus. Ketika kau menerima Yesus, saya yakin 100% akan selamat. Berjalannya waktu, seringnya waktu, saya melihat KKR dari Pendeta Gilbert, hati saya tergerak untuk, pada mulanya saya masuk di sekolah kependetaan di STTGGI, sekolah teologi. Saya sebenarnya hanya iseng-iseng masuk gitu, ingin tahu apa sih isi Alkitab itu. Saya nggak punya kelebihan, saya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa main piano, apapun itu saya nggak bisa. Makanya pilihan jalan terakhir saya untuk menjadi seorang pendeta, karena saya nggak mempunyai kelebihan apapun. Saya masuk aja iseng, biar aja lah. Sekali-sekali juga masuk biar saya bisa belajar firman Tuhan, habis itu saya keluar gitu. Tetapi ketika saya masuk di STT, panggilan Tuhan itu sangat kuat terhadap saya. Seakan-akan Tuhan bilang saya akan menjadi seorang penginjil gitu. Saya nggak, sampai sekarang pun saya nggak mau jadi pendeta. Saya bahkan nggak mau. Saya nggak mau jadi pendeta. Saya lebih suka dibilang menjadi seorang penginjil, karena kerinduan saya biar semua orang itu selamat, biar semua orang itu mendengar kabar baik itu. Siapa yang disebut Isa Al-Masih lah, siapa yang disebut firman Allah gitu, siapa yang disebut anak itu sendiri gitu. Biar orang bisa mengenal, melalui Yesus orang dapat mengenal Allah. Karena kalau mereka tidak mengenal Yesus, mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal adalah namanya saja gitu. Dia adalah sebuah zat yang tidak berbentuk, yang tidak akan pernah turun ke bumi, yang tidak akan pernah bertemu dengan manusia, yang sama sekali tidak akan bersosialisasi dengan manusia. Hanya itu yang mereka tahu. Tapi ketika mereka terima Yesus, apapun agamanya, karena saya berani jamin, agama tidak menjamin keselamatan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Saya berani jamin itu. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Walaupun kau agama, apapun agama itu, tetapi jikalau kamu menerima Yesus, pasti selamat, saya jamin. Apapun agama itu, apapun titelmu, apapun statusmu, ketika kamu menerima Yesus, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan karena kamu mengejar yang baiknya saja dari Yesus. Oh, saya menerima Yesus agar saya diselamatkan, saya terima saja. Bukan itu. Ketika kamu menerima Yesus, kamu ada pembuktian. Buktinya apa ketika kamu menerima Yesus? Perbuatan baik, yang biasa disebut buah-buah roh. Ketika kamu terima Yesus, perilakumu berbeda. Perilakumu dengan hidupmu yang lama itu berbeda. Kamu menjadi manusia baru, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengingatkan, tegur menegur. Bilang ke semua orang, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Semua itu kamu lakukan untuk Yesus, bukan untuk dirimu sendiri. Karena biarlah kita semakin rendah, tetapi dia semakin tinggi. Gitu. Pada saat sampai sekarang pun, saya mulai berpikir bahwa hidup saya itu berada di bawah otoritas Tuhan. Saya melakukan segala sesuatu karena Yesus Kristus. Mungkin saya nggak banyak bercerita lagi. Buku pun kalau saya mau menceritakan kesaksianku itu sangat panjang sekali. Bahkan menyangkut dengan kebenaran. Dari bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Bukan hanya dalam Alkitab. Allah bisa memakai kitab apapun untuk bersaksi. Maupun itu kitab Weda, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan dirinya. Maupun itu kitab apapun itu, maupun itu melalui ilmu pengetahuan, Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui itu semua. Karena segala sesuatu, dosa, pengetahuan, keyakinan agama apapun, dosa-dosa apapun yang dimiliki manusia, itu tidak menghalangi kekuasaan Tuhan. Semua tidak menghalangi. Kalau Tuhan mau bilang semua orang bertobat, bisa jadi bertobat. Dosa tidak bisa menghalangi kita dengan Tuhan gitu. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena anugerah. Jadi saudara-saudara, pada saat ini saya mau mengingatkan, ketika kamu menerima Yesus, bukan berarti kamu telah memperberhalakan sesuatu, mempertuhankan segala sesuatu. Enggak. Sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum Yesus turun ke dunia ini,
Dia sudah Tuhan dari awal. Kita bukan mempertuhankan manusia, kita mempertuhankan yang memang sudah Tuhan dari awal. Gitu. Kalau banyak orang bilang orang Kristen mempertuhankan manusia, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Karena sebelum Tuhan lahir menjadi jasmani, menjadi daging seperti kita, dia sudah Tuhan dari awal. Karena itu dia disebut hakim. Dia akan datang di zaman akhir zaman nanti, dia akan menghakimi semua kita yang hidup. Karena di ajaran sebelumnya saya diajarkan tidak ada hakim selain Allah itu sendiri. Satu-satunya hakim yaitu hanya Allah sendiri. Nah, pertanyaan saya, siapa itu hakim yang akan datang terakhir itu? Kalau bukan Yesus itu sendiri. Karena tidak mungkin seorang manusia menghakimi manusia. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Benar nggak? Benar. Manusia tidak ada yang sempurna. Karena itu Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Karena dia Tuhan, dia itu sempurna. Dia datang, makanya Tuhan menghakimi manusia. Nggak ada namanya manusia menghakimi manusia. Nggak ada. Yang ada Tuhan menghakimi manusia. Gitu. Dan ketika saya sadar, ketika saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saya ingin membagikan kepada seluruh dunia. Bukan berarti saya membenci manusia yang di luar Kristen, enggak. Ajaran kekristenan mengajarkan bahwa kita mengasihi semua, walaupun itu musuh kita, maupun itu beda agama, maupun itu beda pemikiran, maupun itu berbeda ideologi. Kita harus mengasihi mereka. Karena itu ajaran Kristen adalah mengasihi. Gitu. Karena segala sesuatu, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang dari tiga itu yang kekal ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terutama itulah kasih. Itu ajaran Alkitab. Iman tanpa kasih, itu namanya apa? Nggak ada apa-apanya itu. Pengharapan tapi tanpa kasih, itu juga bukan apa-apa. Makanya kasih itu dibutuhkan dalam kekristenan. Ketika saya sadar, ketika berjalannya waktu, seiringnya waktu, saya ingin bahwa apa yang saya alami, pencobaan apapun itu, keluarga saya begitu hancur. Saya mau bilang kepada saudara-saudara, jangan putus asa. Ada saatnya di mana Tuhan mengangkat kalian, karena waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Ketika engkau ditindas, ketika engkau dilecehkan, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau diinjak-injak dan dihina, jangan putus asa, bangkit. Berharap kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Yesus. Jikalau engkau meminta segala sesuatu dalam nama Yesus, pasti Allah akan mengabulkannya. Gitu. Dalam nama Yesus, saya jamin 100%, jikalau Anda meminta dalam nama Yesus, Allah pasti akan mengabulkannya. Saya jamin 100%. Karena dalam pengharapan iman kekristenan, pengharapan kita itu hanya di dalam Yesus. Karena inti utama dari kekristenan, sentral yang utama dari kekristenan hanya Yesus. Ketika berjalannya waktu, saya ditindas apapun itu. Saya juga orangnya bisa dibilang goblok lah, nggak tahu apa-apa lah dalam sekolah saya. Tetapi kok Tuhan bisa memakai saya gitu. Tetapi kok Tuhan bisa menarik saya. Saya orang pendosa. Gitu. Segala dosa apapun itu, kecuali narkoba, saya sudah pernah lakukan. Tapi kecuali narkoba dengan seks bebas, itu nggak pernah saya lakukan, dua dosa itu. Tetapi dalam yang lain-lain udah saya pernah lakukan. Melawan orang tua lah, mencuri lah, mabuk-mabukan lah, apapun itu sudah saya pernah lakukan. Dosa apa yang saya nggak pernah lakukan? Kecuali narkoba dan seks bebas, saya nggak pernah lakukan. Saya nggak pernah sentuh itu sama sekali, gitu. Tetapi kok Tuhan tetap memilih saya? Gitu. Terkadang kita berpikir gitu, hidup saya hancur kok. Iblis terus menindas. Engkau sudah jadi pendosa yang besar, engkau nggak mungkin diselamatkan.
gak usahlah kau berharap gitu. Iblis terus menindas. Jangan biarkan iblis menindasmu. Engkau bangkit, usahakan dirimu agar tetap berjuang dalam keselamatanmu. Hidup suci, hidup kudus, perjuangkan. Gitu. Perjuangkan, walaupun engkau tetap jatuh, tetap bangkit. Berharap kepada Yesus, terus berharap kepada Yesus. Ketika engkau jatuh, terus berharap, jangan ada henti-hentinya. Terkadang saya berpikir, kok Tuhan lebih banyak memakai orang yang rusak. Kenapa nggak orang yang alim? Kenapa nggak orang yang kudus? Gitu. Terkadang Tuhan memakai orang yang rusak, karena menurut Tuhan, di mata Tuhan, orang yang rusak itu sempurna bagi Tuhan. Karena ketika kita rusak, kita menuju, misalnya saya memiliki suatu perumpamaan, yaitu ada jalan sebelah kiri dan sebelah kanan. Jalan sebelah kiri itu jalan yang salah, sedangkan jalan sebelah kanan itu jalan yang benar. Kau orang yang rusak, Tuhan bilang, kau pergilah ke jalan sebelah kanan. Enggak, saya enggak mau, saya pergi ke jalan sebelah kiri. Saya melawan Tuhan. Bukan berarti, tapi ketika saya pergi ke jalan yang sebelah kiri, Tuhan enggak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus berada berserta kita. Karena dalam Alkitab mengatakan, Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun itu. Kita pergi ke sebelah kiri, ketika kita pergi ke sebelah kiri, jalannya mentok, udah nggak ada lagi. Saya menyesal kepada Tuhan, gitu. Aduh Tuhan, saya menyesal pergi ke sebelah kiri. Mendingan saya nggak pergi ke jalan sebelah kiri. Saya lebih baik dulu saya pilih pergi ke jalan sebelah kanan. Saya menangis, saya balik kepada Tuhan. Ketika saya balik kepada Tuhan, ketika ada orang lain yang mau pergi ke jalan yang salah itu, saya bilang kepada orang itu, lo nggak usah lah pergi ke jalan sebelah kiri, di sana udah mentok, nggak usah lah, baliklah. Nih ikut di sebelah kanan gitu. Bahwa pengalaman kita dibutuhkan, pengalaman hidup kita dibutuhkan, agar orang lain mengerti, kita memberitahu, gitu. Bahwa di jalan ini sudah mentok, nggak usahlah kau ke sebelah di sebelah sini, pergilah di sebelah sana, karena di sebelah sana ada jalan yang lebih penuh pengharapan. Pergilah ke jalan sebelah kanan sana, nggak usahlah kau pergi ke sini, balik. Karena saya sudah pernah mengalami gitu. Ketika saya merasa ada seorang yang menawarkan jus stroberi, rasakan ini, saya merasa jus stroberi itu nggak enak jus stroberi ini. Nah di situ kerja saya untuk memberitahukan kepada orang lain, kau nggak usah minum jus stroberi, karena jus stroberi itu nggak enak. Jadi gitu. Tuhan memakai orang yang rusak, bukan berarti Tuhan memakai dosa, enggak. Tuhan memakai pengalaman hidup kita, agar pengalaman hidup kita bisa diberitakan kepada orang lain, agar perilaku orang lain itu bisa menjadi lebih baik, tidak menjadi seperti saya gitu. Contohnya Paulus, dia pembunuh. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya itu adalah Saulus. Dia adalah seorang pembunuh. Kenapa Tuhan bisa pakai? Karena itu yang saya bilang tadi. Orang yang rusak itu berharga di mata Tuhan. Satu domba yang hilang itu berharga bagi Tuhan. Alkitab yang mengatakan, ketika satu domba itu hilang dari 100 domba, ketika ada satu domba yang hilang, tinggal 99 domba dan satu domba yang hilang, Tuhan meninggalkan 99 domba ini dan dia pergi mencari satu domba yang hilang itu. Begitupun juga dengan Yesus, itu perumpamaan. Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang yang kudus, bukan mencari orang yang suci, tapi dia cari orang yang rusak. Dia mencari orang yang rusak, karena orang yang rusak itu berharga di mata Tuhan. Jadi di situ saya mulai berpikir, benar juga gitu, bahwa segala hikmat Tuhan, bisa dibilang wisdom Tuhan, kita nggak bisa pahami secara keseluruhan. Ada satu pemikiran Tuhan yang memang nggak bisa kita pahami, karena kalau Tuhan kita pahami, berarti dia bukan Tuhan gitu. Karena saking nggak terbatasnya pemikiran Tuhan, kita nggak bisa pahami pemikiran Tuhan, karena pemikiran Tuhan itu nggak terbatas, pikiran kita nggak sampai gitu. Ketika saya sudah bertobat menjadi hidup baru, saya memberanikan diri saya untuk membuat komitmen bahwa saya akan menjadi seorang penginjil.
Saya nggak main-main untuk belajar Alkitab. Dan saya juga sangat memahami kitab yang sebelumnya di agama saya sebelumnya. Karena saya belajar. Saya belajar. Karena satu hal yang saya takuti, yaitu masuk neraka. Karena ketika kita sudah masuk neraka, nggak ada lagi namanya pengampunan. Nggak ada namanya lagi mendoakan orang mati. Orang mati ketika dia mati sudah tidak bisa didoakan lagi. Karena ketika mati, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan manusia udah nggak ada lagi. Kita nggak bisa mendoakan orang mati. Jadi itu. Kalau mau ditanya, saya memahami kitab yang sebelumnya. Saya sangat memahami. Kalau misalnya ada orang yang bertanya tentang jalan kebenaran itu, ya saya jawab, menurutmu dengan kitab mana? Alkitab kah? Atau dengan kitab yang saya sebelumnya itu? Saya bisa menjawabnya. Gitu. Saya juga tahu berbahasa Arab gitu. Saya mengerti apa yang berada dalam isi kitab itu. Saya mengerti apa yang dimaksud dari kitab itu. Saya mengerti apa yang ditujukan kitab itu. Saya mengerti. Tetapi pada saat ini saya nggak mau mengutarakan semuanya. Karena ini adalah sebuah kesaksian yang sangat terbatas. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi sesuatu yang bisa membangun dan menyadarkan saudara-saudara. Karena kerinduan saya bukan hanya saya bersaksi, tetapi saudara-saudara sekalian bisa bersaksi semuanya, menyampaikan. Kalau saya berkhotbah, saya suka sekali mengajar. Saya mengajar tentang Yesus Kristus, saya mengajar tentang Isa Al-Masih, saya mengajar tentang firman Allah. Saya bagikan ke orang lain dan orang lain itu membagikan kepada semua orang, gitu. Jadi bertahap, saya membagikan kepada jemaat, jemaat membagikan kepada di luar, gitu. Agar semua orang Kristen bisa bersaksi, agar semua orang Kristen bisa menginjil. Jadi kiranya apa yang saya sampaikan bisa membuat kita sadar, di luar Yesus tidak ada jalan kebenaran. Satu ayat lagi di Yohanes 14 ayat 6, ini kata yang membuat hati saya tersentuh pada saat pertama kali saya bertobat. Di sini dikatakan ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Allah. Orang tidak dapat mengenal Allah kalau dia tidak mengenal Yesus. Karena jikalau kita telah mengenal Yesus, kita telah mengenal Bapa di sorga. Jikalau kita telah melihat Yesus, kita telah melihat Bapa di sorga. Apapun yang dilakukan Yesus itulah perbuatan Bapa. Jadi hanya itu, sekian. Kiranya kesaksian yang singkat ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita, bahwa kesaksian kita itu sangat dibutuhkan. Kesaksian kita, pengalaman hidup kita itu dibutuhkan orang lain, agar orang lain melihat pengalaman hidup kita itu seperti apa sih. Apa yang lo rasakan ketika kau hidup dalam dosa? Apa yang kau rasakan, siksa atau enak gitu. Sekian hanya dari saya, Brian Jordi Adrianto Iba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa Al-Masih. Shalom.